Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Loh Meling, ibu dari mahasiswa PPRL Uniksa yang akan melakukan praktek mengajar selama kurang lebih 2 bulan di SMP Negeri 6 Singaraja. Nah, di sini ibu diberikan tugas oleh Ibu Jero Puspa untuk mengajar di kelas kalian. Jadi kita akan sering bertemu secara tidak langsung karena situasi yang tidak memungkinkan untuk kita belajar secara tatap muka. Jadi ibu harap kalian bisa saling bekerja sama sehingga pembelajaran kita akan belajar dengan efektif dan berjalan dengan lancar. Nah, nanti selama pembelajaran ini, jika ada hal-hal yang belum kalian pahami atau ada hal yang ingin kalian tanyakan, jangan takut untuk bertanya. Ibu akan membuka kesempatan yang selebar-lebarnya kepada kalian untuk bertanya, dan ibu akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Akan tetapi, jika pertanyaan kalian belum bisa ibu jawab, ibu akan anggap itu sebagai PR dari ibu, dan ibu akan selalu mencoba untuk memberikan jawaban dari setiap pertanyaan kalian. Nah, sekian dulu perkenalan dari ibu. Untuk lebih jauh nanti kita akan saling mengenal satu sama lain. Ibu ucapkan selamat belajar dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada bab ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu kita akan mengenal negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, bagaimana kondisi fisik dan non-fisik dari negara-negara anggota ASEAN tersebut yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan juga budaya. Yang selanjutnya, setelah itu kita akan mempelajari bagaimana interaksi antar negara anggota ASEAN. Kemudian bagaimana kerjasama di negara antar anggota ASEAN yang meliputi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga pendidikan. Nah, selanjutnya dari adanya interaksi dan kerjasama tersebut akan ada perubahan dan interaksi keruangan antar negara-negara anggota ASEAN, di mana perubahan dan interaksi keruangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor alam, selanjutnya faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, yang ketiga faktor kegiatan ekonomi, dan yang keempat adalah faktor konservasi alam. Nah, itu adalah beberapa materi yang akan kita pelajari di bab 1, yaitu mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari ASEAN. Nah, sudahkah kalian tahu pengertian dari ASEAN? Nah, sebelum lanjut ke pengertiannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa apa sih yang menjadi latar belakang dari terbentuknya ASEAN. Nah, ASEAN itu terbentuk dan karena dilatar belakangi oleh adanya deklarasi Bangkok yang dihadiri oleh 5 negara pendiri dari ASEAN. Salah satunya yaitu Indonesia. Nah, seperti manusia, negara pun perlu melakukan kerjasama dengan negara lain untuk menjamin keberlangsungan kehidupan negaranya. Nah, untuk itulah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara membentuk sebuah kerjasama yang disebut dengan kerjasama regional. Nah, kerjasama regional itu adalah sebuah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara
yang letaknya berdekatan atau berada di suatu kawasan. Nah, maka dari itulah negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ini membentuk sebuah kerjasama yang disebut dengan kerjasama regional karena letaknya mereka yang berdekatan atau berada di satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Nah, lalu apa itu ASEAN? Nah, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau sering disebut dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan tujuan untuk mengukuhkan kerjasama antar bangsa di Asia Tenggara. Dan hingga saat ini ada 10 negara yang mencatatkan dirinya sebagai bagian dari anggota ASEAN. Selanjutnya, setelah kita mengerti apa itu ASEAN, kita akan mengenal negara-negara yang menjadi anggota dari ASEAN. Nah, pada awalnya ada 5 negara sebagai negara pendiri dari ASEAN. Nah, 5 negara tersebut sekaligus yang menandatangani deklarasi Bangkok. Nah, kelima negara pendiri dari ASEAN, yang pertama yaitu ada Singapura, yang kedua ada Thailand, yang ketiga ada Filipina, yang keempat ada Indonesia, dan yang kelima adalah Malaysia. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa saat ini ada 10 negara yang tercatat sebagai anggota dari ASEAN? Nah, hal itu dikarenakan berselang beberapa tahun kemudian setelah ASEAN itu terbentuk, ada beberapa negara yang selanjutnya berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota ASEAN karena melihat perkembangan dari kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara pendiri dari ASEAN. Nah, negara pertama yang mencatatkan dirinya bergabung ke ASEAN selain kelima negara pendiri yaitu negara Brunei Darussalam yang mencatatkan dirinya bergabung ke ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian setelah Brunei Darussalam disusul oleh Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, kemudian ada Laos pada tanggal 23 Juli 1997, kemudian ada Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir yaitu Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Nah, dengan demikian hingga saat ini ada 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Nah, untuk letak-letaknya bisa kalian lihat di peta yang Ibu cantumkan di slide. Di sanalah letak-letak dari negara yang tergabung ke dalam anggota ASEAN. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa ada 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Nah, kelima negara tersebut kemudian mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti deklarasi Bangkok, di mana deklarasi Bangkok tersebutlah yang melatar belakangi berdirinya dari ASEAN. Nah, masing-masing negara tersebut mengirimkan menteri luar negerinya untuk ikut dalam deklarasi Bangkok sekaligus menandatangani deklarasi tersebut. Nah, adapun nama-nama menteri tersebut, yang pertama yaitu Adam Malik sebagai perwakilan dari Indonesia, kemudian yang kedua yaitu ada Narcisco Ramos sebagai perwakilan dari Filipina, yang ketiga yaitu ada Tun Abdul Razak sebagai perwakilan dari Malaysia, kemudian yang keempat ada S. Rajaratnam sebagai perwakilan dari Singapura, kemudian yang kelima yaitu ada Tanat Kuman sebagai perwakilan dari Thailand. Nah, selanjutnya
Kelima menteri tersebut membahas beberapa hal dalam deklarasi Bangkok yang kemudian ditandatangani dan disahkan, sehingga dengan penandatanganan tersebut resmilah terbentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, sama halnya dengan kegiatan-kegiatan lainnya, dalam deklarasi Bangkok sudah tentu ada hal yang melatar belakangi sehingga diadakannya kegiatan tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada 4 latar belakang yang melatar belakangi adanya deklarasi Bangkok. Nah, latar belakang yang pertama yaitu semua negara anggota ASEAN bertanggung jawab untuk memperkukuh stabilitas ekonomi dan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, semua negara anggota ASEAN menjamin bahwa pembangunan nasional mereka masing-masing akan berlangsung secara damai dan progresif. Kemudian yang ketiga, semua negara anggota ASEAN akan menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka dari campur tangan pihak luar dalam segala bentuk manifestasinya. Kemudian yang keempat, semua pangkalan militer asing hanya bersifat sementara, tidak akan dipergunakan untuk melakukan subversi terhadap kemerdekaan dan kebebasan nasional negara dari anggota ASEAN. Nah, itulah beberapa hal yang melatar belakangi diadakannya deklarasi Bangkok. Dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sudah tentu memiliki sebuah tujuan. Nah, ada beberapa tujuan dari terbentuknya ASEAN. Yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, maupun administrasi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian. Kemudian yang keempat, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Nah, itulah beberapa tujuan dari dibentuknya organisasi ASEAN oleh negara-negara yang letaknya di kawasan Asia Tenggara. Selain memiliki tujuan, ASEAN juga memiliki beberapa peranan. Nah, peranan tersebut ada 3. Yang pertama yaitu perluasan ruang gerak ASEAN. Nah, dengan adanya ASEAN, resolusi PBB tahun 1986 yang diprakarsai oleh ASEAN untuk menarik mundur pasukan asing dari Kamboja. Kemudian yang kedua, kemajuan dalam kerjasama intra-ASEAN, yakni meliputi kerjasama perdagangan yang mana pada akhir tahun 1979 sudah mencapai 2.327 barang. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama ASEAN dengan negara-negara ketiga, meliputi dialog dengan Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan juga Jepang. Jadi secara garis besar itulah 3 peranan dari ASEAN. Nah, itu dia materi yang ingin Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan melalui WA grup kalian atau melalui chat personal ke Ibu, juga Ibu persilahkan. Karena di situasi seperti ini sangat tidak memungkinkan
kita untuk belajar di sekolah, dan ibu harap kalian lebih banyak untuk membaca buku, karena apa yang ibu sampaikan di PowerPoint ini itu semuanya bersumber dari buku paket yang sudah kalian dapatkan dari sekolah, dan ditambah dengan materi dari LKS yang sudah kalian beli. Jadi untuk menambah ilmu kalian, silakan kalian yang lebih aktif dan lebih banyak untuk membaca buku di rumah. Satu pesan dari ibu, tetap jaga kesehatan, dan jika kalian sangat perlu untuk keluar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, ingat jaga jarak dengan orang lain, dan ibu ucapkan selamat belajar.